sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini merupakan raja tertua di Pulau Jawa. Mereka berkuasa pada tahun 358 sampai 7 Masehi. Terus kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharesi, yaitu Raja di Rajaburu Jayasinghawarman. Nama raja dari Kerajaan Tarumanagara yang dikenal dengan Purnawarman. Satu hal yang menyebabkan Raja Purnawarman menjadi sangat terkenal karena kepemimpinannya menandai kejayaan Raja Tarumanagara. Bukti tertuanya yaitu ada peninggalan arkeologi dari kerajaan ini, Prasasti Cipuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka Sunda Kusuma dan saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanagara. Nah, kita mulai dari sisi politiknya dulu. Nah, kita dapat ketahui sisinya politik Kerajaan Tarumanagara dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Nah, berdasarkan prasasti-prasasti tersebut, Raja Purnawarman, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman yang dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Jadi kita bisa kayak dapatkan kalau sisi politik di Kerajaan Tarumanagara itu bergantung kepada opini rakyatnya. Karena apakah raja ini bisa membuat rakyatnya lebih makmur, rakyatnya lebih aman, rakyatnya lebih usah. Jadi kayak ya bergantung kepada opini rakyatnya dan influence raja kepada rakyatnya tersebut. Nah, selanjutnya itu di sisi sosial dan agama. Nah, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kaum Brahmana. Sebagai tanda penghormatan kepada dewa. Nah, agama yang dianut oleh raja dan penduduknya ialah dengan kaum Brahmana sebagai pemeran penting dalam upacara. Memegang peran penting dalam upacara. Nah, sikap toleransi tentang agama di kehidupan Kerajaan Tarumanagara itu cukup tinggi. Dengan dibuktikan dengan adanya dan juga agama nenek moyang atau Ananis, yaitu nenek moyang. Di sisi ekonomi, kita dapatkan dari prasasti Tugu, yaitu kayak batu gede dengan kayak tulisan-tulisan. Nah, dari tulisan-tulisan ini kita mendapatkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan atau sepanjang 6.122 yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas, pelayanan, dan perdagangan
itu terata rapi. Nah, sekarang kita ke sisi budayanya. Atau kayak penulisan budaya. Kehidupan budaya pada masa ini itu dalam taraf yang tinggi yang kita dapat dari yang ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang menunjukkan perkembangan tulis menulisnya. Nah, sekarang kita ke raja-raja. Raja-raja dari kerajaan Tarumanegara, yang itu tetapannya ialah dan juga yang membuat kerajaan itu, ia bernama Jayasingawarman dari 358 sampai 382 Masehi. Nah, dia itu berasal dari India. Dia pun punya putra, yaitu Garmayawarman dari 382 sampai 395 Masehi. Nah, dia pun punya putra, yaitu bernama Purnawarman sebagai raja ketiga, yaitu dari 395 sampai 434 Masehi. Nah, kebanyakan bilang kerajaan dalam kekuasaan Purnawarman itu termasuk merupakan kejayaan Tarumanegara. Dan karena ia membangun ibu kota baru bernama Sundapura. Ibu kota baru yang dibikin Purnawarman. Nah, habis itu ada untuk raja keempat ada Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman dari 455 sampai 515 Masehi. Chandrawarman dari 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman dari 535 sampai 561 Masehi. Kedelapan itu adalah Kartawarman dari 561 sampai 628 Masehi. Kesembilan ialah Sundapura dari 628 sampai 639 Masehi. Dan yang ke-10 ialah Hariwangsawarman dari 639 sampai 640 Masehi. Maaf, kita bisa ke sini dulu. Udah ada lagi yang bisa. Yang ke-11 ialah Nagajayawarman dari 640 sampai 650
666 Masehi. Raja terakhir yaitu raja ke-12, ada 12 total raja-raja. Itu ialah Raja Ligawarman dari 666 sampai 669 Masehi. Nah, kita bisa lihat dari raja-raja ini ada pola yang kita bisa lihat dari namanya. Karena akhir-akhirnya itu ada Warman-nya. Dan ada total 12 saja. Terima kasih. Di sini saya akan menyebutkan prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten berada di Ciaruten Hilir, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peninggalan sejarah ini berupa sebuah batu dengan pahatan aksara Palawa namun berbahasa Sanskerta. Tulisan tersebut membuat puisi India 4 baris. Di atas tulisan itu ada gambar sepasang telapak kaki dan di tengahnya ada ukiran laba-laba. Ahli biologi Purbajakarta membaca prasasti itu dan kemudian ditemukan arti seperti ini. Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia San Purna Parman, raja di negeri Taruma yang gagah dan berani di dunia. 2. Prasasti Kebon Kopi 1. Prasasti Kebon Kopi terhadap di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibunggulang, Bogor oleh masyarakat. Prasasti ini disebut juga batu tapak gajah. Ya, pada saat prasasti ini pahatan gambar tapak kaki gajah disamakan dengan tapak kaki wajah air wata, gajah kendaraan Dewa Wisnu. Namun bukan sekedar itu, ada pula tulisan batu baris yang dapat dibaca Endang Widyastuti mengutip Ardianti 2009 mengartikan di sini nampak sepasang kaki yang seperti air wata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Prasasti jambu di sebuah perkebunan jambu di bukit desa Koleangkap, Kecamatan Bungun, Kabupaten Bogor. Kira-kira 30 km sebelah barat Bogor ditemukan pula prasasti. Karena ditemukan di perkebunan jambu, disebutlah prasasti jambu. Disebutkan dalam prasasti bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah, pemimpin yang termasyhur dan baju zirahnya tidak dapat ditembus senjata musuh. Prasasti ini menggambarkan bagaimana kebesaran Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali dilaporkan oleh J. Rik pada tahun 1854. Pada prasasti ini tertulis inskripsi dalam aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan pertanggalan, namun dari paleografinya dapat dikenali prasasti ini berasal dari abad ke-5 Masehi. 4. Prasasti Tugu. Peninggalan kerajaan Tarumanegara menyebar di berbagai tempat. Salah satunya adalah prasasti yang ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. 5. Prasasti Pasirawi. Prasasti Pasirawi ditemukan di sekitar Joko, Kabupaten Bogor. Menurut situs Ekabo Bogor Kabupaten go.id, prasasti ini menjadi salah satu peninggalan kerajaan Tumanegara. Pada prasasti ini terdapat 2 pahatan telapak kaki. Nama lain prasasti ini
adalah prasasti Semperai. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten di Kabupaten Bogor merupakan batu yang berukuran tinggi 140 cm, panjang 317 cm, dan lebar 148 cm. Prasasti ini memuat tulisan. Prasasti ini juga disebut Prasasti Muara. Prasasti ini berada di sungai, jadi jika sungai airnya pasang, prasasti ini akan terpendam. Tepatnya prasasti ini berada di tepi barat Sungai Cisadane, sekitar 50 meter dari pertemuan Cianten. Prasasti Lebak. Prasasti Lebak ditemukan di tepi Sungai Cidahiang, Kecamatan Muncul, Banten Selatan. Derajat 2012 menyebutkan prasasti ini menerangkan tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian Gunawarman sebagai raja. Demikianlah bukti-bukti sejarah keberadaan Kerajaan Tarumanegara yang diteliti oleh para ahli. Namun sayangnya Kerajaan Tarumanegara ini hancur runtuh pada abad ke-7 Masehi dengan faktor internal dengan perpecahan di kerajaannya. Perpecahan ini dimulai dengan masa pemerintah Raja Kartawarman yang berkuasa dari tahun 500